wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini ada dua anak santri kita yang akan membawakan tausiah. Yang pertama dari Pondok Pesantren Sahabatul Islam Pangkep dengan nama Santri Muhammad Fathul Islam Mustafa. Setelah itu dilanjutkan pelajar dari SD IT Mutiara Makassar atas nama Ananda Ahmad Zahwan Al-Mubarak Burhanuddin. Jadi kami undang dari Ananda Muhammad Fathul Islam Mustafa untuk membawakan tausiahnya pada subuh ini. Al-an falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Dan sholawat serta salam tak tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulitanya ilmu pengetahuan sampai terang benderangnya ilmu pengetahuan yang disebut ila zulmati ila nur, yang seperti kita rasakan pada saat subuh kali ini. Berdirinya saya di sini ingin menceramahkan singkat yang berjudul keutamaan Al-Quran. Tidak ada satupun kitab atau buku apabila kalau kita membacanya, baik faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengertinya, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'anul Karim. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Mangqara fi kitabillahi falahu wahsatu bi asri amsalha, la kun alif lam mim harfun wa la kun alif harfun lam harfun wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu alif lam mim itu satu huruf, namun alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi jamaah sekalian, apabila kalau kita membaca alif lam mim, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Namun bagaimana kalau kita membaca satu lembar, satu juz, bahkan satu Al-Quran, maka luar biasa pahala yang telah kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan besar kepada kita semua, sudah berapakah juz yang sudah kita baca di bulan Ramadan ini? Jikalau di bulan Ramadan saja kita malas membaca Al-Quran,
rahimakumullah. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi orang yang Al-Quran juga sebagai pedoman Islam, pedoman hidup bagi orang Islam yang bertakwa dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi kita orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua tersebut, maka kalian tidak akan sesat sepeninggalanku, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran juga apabila kalau kita membacanya dalam hati yang khusyuk, maka hati kita menjadi tenang. Jadi jika kita mempunyai banyak masalah di dunia ini yang membuat kita galau, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena orang yang terbaik kata Rasul itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Khairukum ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", yang artinya sebaik-baik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bagaimanapun banyaknya harta kita, bagaimanapun tingginya jabatan kita, namun tak pernah membaca Al-Quran, maka hidup kita tidak ada sama sekali ketenangan dalam diri kita. Apalagi zaman sekarang ini, jamaah sekalian, banyak di antara sebagian orang tua tidak dapat membaca Al-Quran. Saya sarankan kepada jamaah sekalian, jangan biarkan anak-anak buta huruf terhadap Al-Quran. Ajarkanlah anak-anak cara membaca Al-Quran. Jika sebagai orang tua tidak dapat mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran, maka masukkanlah ke kursus membaca Al-Quran atau masukkanlah ke pondok pesantren, karena tidak ada lagi alasan untuk tidak mondok. Karena jikalau anak sudah masuk ke dalam pondok pesantren, maka insya Allah pasti ada remnya. Karena senakalnya itu anak pesantren, pasti dia akan teringat apa yang telah dia pelajarinya semasa waktu di pondok pesantren. Tapi coba kita bayangkan, apabila anak-anak tidak mengetahui tidak mengetahui pelajaran agama, entah kapan dia akan menyadari, kapan dia menuju jalan kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran maka hati kita akan menjadi tenang. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita malas membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jangan ditanyakan lagi bagaimana kalau di bulan suci Ramadan. Inilah akhir dari saya. Kalau ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan, kekuatan, kesempatan, dan yang lebih utama keimanan, sampai kita masih bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah.
Salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tema hari ini yang akan saya bawakan adalah keutamaan membaca Al-Quran. Di hadis Nabi yang kurang lebih artinya, ketika kita sholat, satu huruf saja sama dengan 100 pahala. Kalau di luar sholat tapi dengan wudhu, satu huruf sama dengan 25 pahala. Tapi kalau di luar sholat dan tanpa wudhu, satu hurufnya sama dengan 10 pahala. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, Al-Quran dapat menolong kita ketika ingin dijatuhkan ke neraka dan bisa membuat kita masuk surga. Tapi kalau misal kita ditimbang pahala dengan kebaikan, pahala dengan dosa, pahala kita lebih banyak, tapi kita tidak sholat, sama dengan dikali 0. Karena sholat itu kunci surga dan kunci pahala. Kayak yang ada di hadis Nabi yang kurang lebih berbunyi, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Kalau misal sudah ditimbang pahala lebih banyak, tapi kita tidak sholat, pahala tidak dikasih lihat itu sana pahala tidak bisa kau ambil karena tidak ada kuncinya. Kuncinya itu adalah sholat. Selain itu, Al-Quran dapat membuat sel otak saraf kita itu pikiran lancar. Jadi kalau misal stres, ingatlah Al-Quran dan bacalah. Kalau misal kita banyak membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu, insya Allah sholat 5 waktu dan kita membaca Al-Quran dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah dan menjauhi dari nerakanya. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang kurang lebih artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran dapat memberikan syafaat di hari kiamat bagi pembaca atau yang selalu membacanya tiap hari. Mungkin ini yang saya sempat sampaikan dengan kesimpulan bahwa perbanyaklah membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi di tahun depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.